Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saat ini saya akan menyampaikan sedikit sharing firman Tuhan dengan tema kewaspadaan. Katakan bersama dengan saya, kewaspadaan. Kewaspadaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sikap kesiapsiagaan atau berjaga-jaga. Dan selama pandemi virus corona seperti sekarang ini, banyak orang yang akan waspada terhadap dua hal. Yang pertama, mereka waspada terhadap kebersihan. Dengan cara apa mereka menjaga kebersihannya? Ketika keluar rumah, mereka memakai masker. Kemanapun mereka berada, mereka membawa hand sanitizer. Yang dulunya jarang cuci tangan, sekarang menjadi sering sekali cuci tangan. Dan mereka juga membeli produk-produk yang berbau antiseptik. Yang kedua, mereka waspada terhadap kesehatan mereka. Dengan cara apa mereka menjaga kesehatan? Mereka membeli vitamin seperti vitamin D, vitamin B, bahkan vitamin C. Dan mereka juga membeli buah-buahan. Bahkan sekarang ini mulai muncul berbagai macam makanan sehat seperti peach gum dan lain-lain. Mengapa banyak orang baru menjaga kebersihan dan kesehatan mereka baru saat-saat seperti sekarang ini? Padahal barang-barang seperti masker, hand sanitizer, vitamin, buah-buahan, peach gum itu sudah ada sejak lama dan sudah ada manfaatnya sejak lama. Alasan mengapa mereka tidak waspada dan tidak berjaga-jaga mengenai kesehatan dan kebersihan mereka. Yang pertama, mereka tidak menganggap penting dan tidak mengutamakan kebersihan. Seperti contoh, banyak sekali orang-orang pada sebelum masa virus corona ini tidak mementingkan dan tidak mengutamakan yang namanya vitamin, tidak mengutamakan yang namanya buah-buahan, mereka tidak mengutamakan yang namanya masker dan hand sanitizer dan alasan yang kedua adalah karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena mereka tidak menganggap penting dan tidak mengutamakan, akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Oh, tidak cuci tangan, tidak apa-apa, tidak pakai masker, tidak apa-apa. Toh saya masih sehat-sehat saja. Oh, saya tidak minum vitamin, tidak apa-apa. Toh saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Alasan yang ketiga adalah kepentingan diri sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya nggak ribet. Ngapain beli vitamin, ngapain beli buah-buahan, ngapain beli masker, ngapain cuci tangan sering-sering. Itu membuat saya ribet. Begitu juga dengan kesehatan dan kebersihan kerohanian kita. Bagaimana kita menjaga hati kita tetap bersih, bagaimana kualitas kerohanian kita tetap baik, itu tetap harus diwaspadai. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang percaya dan anak-anak Tuhan yang mulai tidak waspada dan tidak berjaga-jaga mengenai kebersihan hati dan kesehatan kerohanian mereka. Apa itu bisa terjadi? Seperti yang saya katakan sebelumnya, alasan yang pertama karena mereka sudah mulai tidak mementingkan dan tidak mengutamakan kebersihan hati dan kesehatan kerohanian mereka. Oh, doa itu nggak penting. Oh, baca Alkitab itu nggak penting. Oh, pelayanan itu nggak penting. Oh, ibadah itu nggak penting. Lebih penting yang lain. Toh saya doa nggak doa, saya sehat-sehat saja. Toh saya melayani nggak melayani, saya masih bisa hidup kok. Oh, saya ibadah nggak ibadah, saya masih bisa baik-baik saja kok. Hal yang kedua adalah kebiasaan. Karena sudah menganggap tidak penting, karena sudah tidak mengutamakan, akhirnya itu semua sudah menjadi kebiasaan. Oh, udah nggak punya jam doa, udah biasa aja rasanya. Oh, udah nggak melayani, udah biasa aja rasanya. Oh, udah nggak ibadah, udah biasa aja rasanya. Hal yang ketiga adalah kepentingan diri sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Ngapain doa? Enakan juga main handphone. Ngapain kita ibadah? Enakan juga cari duit. Ngapain pelayanan? Enakan juga ketemu teman-teman. Ngapain baca Alkitab? Enakan juga nonton drama Korea dan lain-lain. Hal-hal seperti ini dapat merusak kebersihan hati dan kesehatan kerohanian kita. Oleh karena itu patut kita waspadai kesehatan dan kebersihan kerohanian kita. Oleh karena itu marilah kita anggap penting dan mengutamakan kehidupan doa kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan ibadah kita, bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita biasakan kehidupan doa kita, mari kita biasakan kehidupan baca kitab kita, pelayanan kita, ibadah kita, mari kita mulai biasakan. Dan hal yang ketiga, mari kita singkirkan dulu kepentingan kita singkirkan dulu ego kita, segala hobi kita, mari kita utamakan kehidupan kerohanian kita. Karena kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.